Nomor satu, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada diagram ya, yang diberi tanda itu hanya bagian E dan G. Spesies E dan G memiliki hubungan kekerabatan secara, apa nih jawabannya kemarin? Apa kamu jawabannya, Heza? Sebentar Kak, sebentar. Belum aku buka soalnya. Monofiletik, parafiletik, atau Kalau nggak salah kemarin aku parafiletik deh. yang betul apa ya? Polifiletik ya, bukan parafiletik. Nah, sekarang kita bedain. Kalau mono, gampang ya cara ingatnya, mono itu satu. Berarti gimana? Dia berasal dari satu nenek moyang yang sama. Ya, kalau monofiletik. Berasal dari nenek moyang yang sama. Gambarnya gimana kalau yang monofiletik? Yang misal sama ya. A, terus dia D, E, G, A, E. Nah, B sama E ini induknya C ya. Jadi gampangnya C punya anak B dan E. Ya, kalau B dan K itu induknya dari F. Nah, C dan F ini asalnya dari B. B ini dari A. Nah, ini kalau monofiletik ya. Yang meliputi mono itu yang mana aja? Dari B ini, misal yang ditanyakan tuh ini. Nah, selingkup ini yang kasih lingkaran merah itu dia disebut sebagai monofiletik. Induknya atau nenek moyangnya sama ya. Jadi B dia punya anak C dan F, C punya D dan E, sedangkan F punya G dan K ya. Belum sesuai ya dengan soal satu. Kemudian kalau parafiletik, ini clue-nya dia terdiri dari satu spesies moyang dan beberapa spesies keturunan. Jadi nenek moyangnya satu, tapi nanti yang dilingkari bukan dari satu induk kemudian anak ya. Tapi gini, kakak buat lagi. Satu spesies moyang dan beberapa spesies. Dan beberapa spesies keturunannya ya. Diagramnya masih sama ya. Dari B. Ini bacanya dari bawah ya. Jadi A ini kan anak B, B punya anak C dan F. Terus ada B. Kalau parafiletik yang dilingkari ya itu satu linear ya. Para itu lurus berarti dari K
I sama A. Nah, kalau kayak gini tuh parah. Dari induknya, kemudian anak, cucu ya, ibaratnya itu kayak gitu. Ini yang parafiletik, kemudian kalau polifiletik. Poli itu kan banyak, gitu kan? Polifiletik. Jadi kalau polifiletik itu satu gunanya ini dia berasal dari induk yang beda. Contohnya yang di soal 1 ya. Kalau yang satu kan ditanyakan tentang perbedaan P dan B ya, atau diagramnya biar ada tahu di mana perbedaannya. Ini berasal dari yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan polifiletik ya. Kayak ini induknya atau orang tuanya C kan. Kemudian dia induknya F dan dia berasal dari F yang berbeda maksudnya. Di jawaban yang paling tepat nomor 1 yang C ya, polifiletik. Kalau opsi D sama E itu nggak ada yaitu distractor atau C. Yang join ada berapa nih? Ada tambah? Belum ada, baru kamu sendiri ya. Oke, kita lanjut ya nomor 2. Ada pertanyaan sebelum kakak lanjut? Aku mau nanya deh Kak. Iya. Kalau misalnya yang dilingkarin tuh CDE itu ya dia tuh termasuk apa Kak? Kalau misalnya yang dilingkarinnya CDE. CDE berarti dia bisa masuk ini dalam monofiletik. Berasal dari nenek moyang yang sama kan CDE kan. Oke, Jadi Kak. D sama ini asalnya dari C. Oke Kak. Oke. Sekarang nomor 2. Perhatikan reaksi di bawah ini. Di situ ada reaksi dari fotosintesis ya. Oksigen yang dihasilkan dalam reaksi tersebut berasal dari ini materi kelas 12 ya. Reaksinya dengan CO2. Ya, ini reaksi dari fotosintesis. Nah, kita jabarkan ya. Fotosintesis itu kan terjadi dua reaksi. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Bedanya apa? Kalau reaksi terang, dia menghasilkan cahaya, kemudian tempatnya itu terjadi di dana. Kalau stroma itu dia tidak membutuhkan cahaya ya. Tempat terjadinya ada di stroma ya. Kalau tadi yang terang di dana, kalau yang gelap di stroma. Yang ditanyakan di sini kaitannya dengan reaksi apa nih? Oksigen yang dihasilkan dalam reaksi tersebut berasal dari yang belum diketahui ya. Si oksigennya ini yang di bagian reaksi terang atau reaksi gelap. Kita jabarkan. Ternyata si CO2-nya ini
dia sebagai bahan di reaksi gelap ya, kalau yang CO2. Apa buat ini? CO2. Nah, ini bahan yang digunakan di reaksi gelap dan nanti hasilnya itu berupa gula. Ya, ini hasilnya. Terus airnya ini dia berperan di reaksi terangnya. Ini bahkan ini reaksi terang. Ini hasilnya. Nah, yang ditanyakan si oksigen ini kan, oksigen ini dia berasal dari apa nih? Berarti kita harus tahu proses yang terjadi di reaksi terang. Fotosintesis itu meliputi dua tahapan. Yang pertama reaksi terang. Ya. Nah, di reaksi terang ini tempatnya itu ada di grana. Tempatnya ada di grana. Nah, di UTBK tahun kemarin ini ada yang keluar ya. Jadi yang kita pelajari kan reaksi terang itu ada grana, tapi kita balik lagi, grana itu merupakan kumpulan dari tumpukan-tumpukan tilakoid ya. Jadi kalau misal di oksi nggak ada grana, tapi adanya tilakoid yang bentuknya lempengan-lempengan, berarti jawabannya tilakoid ya. Bisa grana, bisa tilakoid. Nah, prosesnya di reaksi terang itu dia ada dua jalur. Yang pertama fosforilasi siklik, yang kedua fosforilasi non siklik ya. Biasanya yang enak dibahas itu ya fosforilasi non siklik dulu ya. Ada fosforilasi non siklik. Bedanya dengan siklik itu apa? Yang pertama, kalau non siklik dia melibatkan dua fotosistem. Melibatkan fotosistem 1 dan 2. Kemudian yang kedua terjadi fotolisis air. Foto itu cahaya, lisis itu pecah. Nah, berarti apa nih? Pemecahan air oleh energi cahaya. Nah, reaksinya air itu kan H2O. H2O pecah jadi pertama oksigen plus H+3. 2 H+3 plus 2 elektron. Nah, si oksigen ini yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Ke atmosfer. Udah deh, jadi di sini udah bisa kejawab ya, oksigen ini dia berasal dari fotolisis air. Oke, jawabannya yang nomor 2. Nah, kita lanjutin dulu ya pembahasannya. Kemudian yang kedua terjadi peristiwa transport elektron ya. Tujuannya dari adanya transport elektron ini untuk menghasilkan ATP atau terjadi transport elektron. Kemudian hasilnya kalau non siklik itu ada 3. Yang pertama itu tadi ada oksigennya ya. Oksigen itu hasil, berarti bisa ditulis yang kedua ada ATP dan yang ketiga ada NADPH atau NADH. Udah, kemudian yang kedua fosforilasi siklik. Siklik itu kan berarti muter ya. Nah, di sini bedanya dia hanya melibatkan satu fotosistem aja. Hanya melibatkan fotosistem
sistem 1. Kemudian yang kedua, tidak terjadi fotolis air, tapi langsung adanya transport elektron ya, fosforilasi melalui transport elektron. Terjadi transport elektron. Hasilnya cuma ada satu, yaitu ATP aja. Oke, itu tentang reaksi terang ya. Udah kejawab tentang soal nomor 2. Silakan Iza kalau mau di SS. Ini ada chat apa nih? Pada tidur kayaknya. Iya nih Kak, sepi. Siapa aja yang udah join? Oke, baru 2 anak, Fadil sama Hiza. Oke, Kakak fokus ya yang papan sebelahnya. Nah, kalau kita berhasil belajar reaksi gelap, ya, berarti yang B ya. Reaksi gelap. Dia letaknya ada di stroma. Nah, ini tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama ada fiksasi CO2. Nah, ini ya, CO2 diikat ya. Fiksasi itu pengikatan CO2 oleh enzim histol. Kemudian yang kedua terjadi reduksi. Yang ketiga ada regenerasi, dan yang keempat tahapan sintesis. Nah, sintesis ini dia untuk membentuk si gula ya atau glukosa. Oke, kita lanjut nomor 3. Saat tekanan parsial oksigen di dalam kapiler darah lebih kecil dibandingkan alveolus, hal yang akan terjadi adalah, nah ini gampang ya, ini logika. Akan dicoba jawabannya bisa? Aku B. B. Oksigen akan berdifusi ke kapiler darah. Iya, betul jawabannya yang B. Nomor 3. Nah, di sini ngomongin tentang peredaran darah ya, tekanan parsial oksigen di dalam kapiler. Jadi darah itu kan kapiler itu saluran yang paling kecil ya di dalam tubuh. Jadi kalau di kapiler darah tekanannya kecil, nanti oksigennya itu akan berdifusi ya ke kapiler darah. Dari mana? Dari alveolus. Kalau misal di kapilernya ini tekanannya besar, berarti yang akan berdifusi ke kapiler darah kebalikannya, si CO2 ya, bukan oksigen. Tekanan parsial oksigen di kapiler darah kecil, maka akan terjadi difusi ya, difusi oksigen. Difusi oksigen ke kapiler darah. Kalau pernyataannya diganti tekanan parsial CO2 di kapiler yang kecil, berarti nanti CO2-nya difusi ke kapiler darah ya, darah
Gitu. Ini tentang peredaran darah bisa ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, jangan bingung. Sekarang lanjut nomor 4. Peningkatan ketersediaan nutrien di perairan dapat menyebabkan pencemaran yang dapat berdampak pada, nah ini bab apa nih? Ekosistem ya. Bab ekosistem tentang indikator atau parameter kualitas limbah. Jadi kalau misal di air contohnya, di situ ada zat tercemar atau polutan, kita bisa mengukur dari yang pertama ada BOD, COD, DO, dan yang keempat ada pH. Nah, itu parameternya. Parameter kualitas limbah. Yang pertama ada istilahnya BOD, ya, kepanjangan dari Biological Oxygen Demand. Oksigen demand. Maksudnya apa nih? Nah, kalau di perairan itu ada, misalnya ada makhluk hidup yang mati ya, atau bangkai, nanti dia akan diuraikan oleh bakteri. Nah, bakterinya tersebut ketika dia menguraikan, dia tuh perlu oksigen ya. Jadi oksigen yang diperlukan oleh pengurai untuk menguraikan makhluk hidup itu yang disebut dengan BOD ya. Kalau mau ditulis kandungan O2 terlarut, kandungan oksigen terlarut yang digunakan atau yang diperlukan organisme untuk menguraikan. Yang diperlukan organisme untuk menguraikan zat organik. Itu BOD. Yang kedua ada C. Kalau C itu berarti chemical ya, unsur kimianya. Chemical oksigen demand. Nah, kalau ini dia jumlah O2 yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalamnya dapat teroksidasi. Jumlah O2 yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalamnya dapat teroksidasi melalui reaksi. Ya. Itu kalau chemical. Yang ketiga ada DO. DO itu dissolve oksigen atau oksigen terlarut ya. Kadar O2 terlarut dalam kadar O2 terlarut dalam air. Nah, sekarang kita identifikasi. Kalau misal suatu perairan itu tercemar, kondisi BOD, COD, dan DO-nya gimana? Jika perairan
yang terjadi, yang pertama, kadar BOD-nya gimana? BOD-nya tinggi atau rendah? Tadi kan BOD itu oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme atau organisme untuk menguraikan. Nah, kalau di situ ada proses penguraian, berarti kan si perairannya itu kotor ya. Nah, kadar BOD-nya itu tinggi. Ini bacanya tinggi ya. BOD-nya tinggi. Kemudian COD-nya juga chemicalnya, reaksi kimia yang terjadi di dalamnya juga tinggi. Dan yang ketiga, DO-nya oksigen terlarut. Kalau perairan yang masih bagus, DO-nya itu tinggi. Tapi kalau dia tercemar, berarti kebalikannya ya, DO-nya rendah. Nah, ini keterangannya ya. Jadi nomor 4, yang mana nih jawabannya? Yang A, penurunan laju dekomposisi. Dekomposisi kan apa nih? Penguraian ya. Kalau menurun berarti perairannya bagus. Salah dong. Di sini kan pertanyaannya pencemaran ya. Berarti yang A salah. Yang B penurunan nilai BOD enggak ya. Karena pertanyaannya itu jika di perairan itu terjadi pencemaran ya, berarti harus BOD-nya tinggi, COD-nya tinggi, si DO-nya rendah. Yang paling tepat itu ya mana? A, B, C, D, E? D, Kak. D, betul sekali. Siapa lagi nih yang join? Belum ada. Oke, betul. Jawabannya yang D ya, penurunan nilai DO. Kalau yang E gimana? Penurunan laju fotosintesis organisme. Kenapa salah? Karena oksigennya itu dipakai oleh bakteri untuk menguraikan si makhluk hidup tadi yang mati misalnya. Jadi kalau ada tanaman di situ, oksigennya itu buat rebutan. Yang menang itu sih bakterinya. Jawabannya D. Nomor 5. Kalau Ras mau nanya dong Kak. Silakan. Nanya Kak. Itu kalau misalnya perairannya masih bagus, itu berarti BOD-nya rendah ya Kak? Sama COD-nya juga BOD-nya rendah, ininya tinggi. Pokoknya kebalikannya ini ya. Kalau perairannya bagus. Oke Kak. Oke. Adil mau nanya? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Peristiwa berikut ini yang tidak terjadi selama glikolisis adalah, masihnya tahapannya yang banyak banget. Glikolisis ya, tahap pertama di respirasi aerob. Glikolisis itu pecah ya. Berarti apa nih pengertiannya? Glikolisis itu proses pemecahan glukosa ya. Nanti glukosa itu pecah supaya nanti endingnya bisa dijadikan energi. Nah, untuk bisa jawab nomor 5, kalian harus tahu tahapannya ya. Jadi kita bahas tahapan dari glikolisis. Yang pertama, substratnya, bahan yang dipecah di tahap glikolisis itu adalah glukosa ya. Tempat terjadinya ada di mana maksudnya? Tempatnya ada di sitoplasma. Kemudian kita ke tahapan. Substrat yang digunakan dalam tahap glikolisis adalah glukosa. Glukosa itu punya 6 atom karbon ya. Glukosa ini nanti dia akan dipecah oleh enzim menjadi glukosa 6-fosfat. Awalnya nggak ada 6 fosfat, jadi setelah terjadi reaksi dia menjadi ada 6 fosfat. Kira-kira gimana nih? Di tahap awal kita memerlukan energi ya. Jadi di sini ada proses pemecahan ATP.
ATP-nya dipecah nih. ATP dipecah menjadi ADP plus P. Nah, tadi kan kakak bilang ya, glukosa itu punya 6 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 6. Fosfat dari hasil pemecahan ATP ini, dia nempel di atom C nomor 6 ya. Kalau kita dari sebelah kanan, ini kan 1, 2, 3, 4, 6. Jadi, gambarnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini P-nya nempel di atom C nomor 6 sehingga namanya menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim yang berperan dalam proses pemecahan ini namanya heksokinase. Heksokinase. Setelah berubah jadi glukosa 6-fosfat, dia mengalami reaksi dipecah ya oleh enzim namanya fosfoglukoisomerase. Nah, di depannya ada fosfo. Jadi glukosa ini nanti dia akan berubah jadi fruktosa. Fruktosa 6-fosfat. Nama enzim yang berperan fosfoglukoisomerase. Strukturnya masih sama ya. P-nya masih ada di atom C nomor 6. Berubah lagi nih, dipecah oleh enzim fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase. Sebagian besar enzim berakhiran ase ya. Jadi apa bentuknya? Menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Fruktosa 1,6 difosfat. Nah, di sini ada 2 fosfat. Nah, dari mana nih satu fosfatnya? Ternyata di tahap ini kita memerlukan energi lagi. Ada ATP yang dipecah ya. ATP-nya dipecah lagi menjadi ADP plus P. Nah, fosfat ini dia akan nempel di atom C nomor 1. Sehingga namanya menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Di sini nomor 1, ini nomor 6. Lanjutnya itu di sini ya. Lalu, si fruktosa 1,6 difosfat ini dia akan mengalami reaksi pemecahan menjadi 2 molekul yang sama besar. Ini kan atom karbonnya ada 6 jadi 2. Jadi masing-masing punya 3 atom karbon ya. Dia mengalami pemecahan menjadi 2 senyawa yang masing-masing berkarbon 3. Nah, senyawa berkarbon 3 itu adalah fosfogliseraldehid ya. Kalau kakak pas ngajarin di kelas itu pegel-pegel. PGAL ya. Pegel-pegel. PGAL. Fosfogliseraldehid. Nah, enzim yang berperan dalam proses pemecahan ini namanya enzim aldolase. Karena sama, kita bahas satu tadi ya. Bawahnya ini sama. Nah, fosfogliseraldehid ini berarti kan tadi ada 3 atom karbon ya. 1, 2, 3. Enzim yang berperan namanya triosa dehidrogenase. Dirubah jadi apa? Fosfogliseraldehid ini. Dehidrogenase. Dia berubah jadi 1,3 difosfogliserase. Tadi P-nya ada di nomor 1 ya. D-nya 1,3 di fosfoglycerol. Nah, dia ketambahan 1 fosfat lagi ya. Asalnya dari mana? Di sini terjadi proses pemecahan NADP ya. Jadi Na ada NAD, dia akan berikatan dengan hal positif
sehingga menghasilkan NADH ya. Dalam proses pembentukan ini disertai ada fosfat yang masuk ke dalam reaksi. Nah, sehingga fosfatnya itu nanti nempel di atom chain nomor 1. P-nya di sini setelah mengalami pembentukan NADH, ada fosfat yang masuk ke dalam reaksi. Nah, sehingga namanya jadi 1,3 fosfoglyceran. Belum selesai, panjang reaksi 1,3 ini dia akan berubah atau kehilangan satu atom fosfat ya, karena ada pembentukan ATP di tahap yang fosfatnya satu lepas kemana, dia akan berikatan dengan ADP atau terjadi fosforilasi ADP plus P. Nah, satu fosfatnya lepas ya, sehingga terbentuk ATP. Menjadi apa? 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat. Ini satunya dari kanan ya, berarti yang satu pegang. Setelah itu, nah ini belum enzimnya. Enzim yang berperan dalam proses pemecah ini namanya fosfogliserokinase. Fosfogliserokinase. Nah, fosfatnya ini dia mengalami perubahan posisi pindah. Ini kan tadinya di atom chain nomor 3 ya, nempelnya berubah, dia menempel di atom chain nomor 2, sehingga namanya jadi 2 fosfogliserat. Pindah itu kan mutasi ya. Nah, nama enzim yang berperan itu ada fosfogliserokutase. Gliseromutase. Di tahap ini lanjut ke pembentukan fosfoenol pirufat. Dari sini dia jadi fosfoenol pirufat. Nah, ada air yang dihasilkan H2O. Ini ada reaksi hidrasi. Nama enzim yang berperan ada enolase. Terakhir fosfoenol ini dirubah oleh pirufat menjadi 2 asam pirufat ya. Asam pirufat. Udah. Nah, karena di sini sama, berarti nanti alur yang terjadi di sebelah kanan itu sama yang di sebelah kiri ya. Maka tulis satu aja karena sama. Nah, dari penjelasan tahapan ini kita udah bisa ngerjain soal nomor 5. Yang pertama, pertanyaannya yang salah ya, yang tidak terjadi selama glikolisis. Yang A, pelepasan molekul ATP. Benar atau salah? Pelepasan ini ya, ATP dilepaskan atau dihasilkan, benar. Yang kedua, pemakaian molekul ATP tadi di tahap awal. Jadi ibaratnya di tahap awal ini kita tuh memerlukan energi ya, atau memerlukan energi. Reaksinya tuh namanya endergonik ya, kalau butuh ender. Terus kalau menghasilkan itu eksergonik. Awalnya tuh reaksinya endergonik dulu, baru dia eksergonik. Yang C, isomerasi glukosa menjadi fruktosa. Benar, gimana terjadinya di sini? Dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini namanya reaksi isomerasi. Yang D, konversi pirufat menjadi asetil-CoA. Ini kan hasil akhirnya ya. Udah sampai tahap ini aja. Nggak ada konversi ke asetil-CoA. Ya, berarti ketemu jawaban nomor 5 ya. D. Yang E kenapa betul, Kak? Nah, pembentukan senyawa organik berupa pirufat betul dong. Ini hasilnya ada 2 molekul asam pirufat. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nomor 5D. Silakan kalau mau di screenshot dulu.
Kalau udah, hapus ya. Nomor 6. Halo Zidan. Zidan baru join. Sekarang nomor 6 ya. Di suatu negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1 juta jiwa, terdapat 40.000 penduduk yang menderita albino. Berapakah persentase penduduk tidak albino yang membawa gen penyebab albino? Nah, ini rumus P plus Q sama dengan 1 ya. Hukum Hardy-Weinberg. Kita mulai dari yang diketahui dari soal. Jumlah penduduknya ya. Jumlah penduduk ada 1 juta. Kemudian jumlah orang yang albino, penduduk albino ada 40.000. Pertanyaannya, berapa persentase penduduk tidak albino yang membawa gen albino? Berarti dia yang carrier ya. Penduduk yang carrier itu berapa? Penduduk carrier berapa? Nah, kita jawab dari yang diketahui terlebih dahulu. Nah, ini kan tentang penghabisan ya. Rumusnya itu P plus Q sama dengan 1. Ingat-ingat, ini rumus yang paling gampang ya dibanding pelajaran yang lain. P itu menunjukkan gen dominan, kalau Q gen resesif. Nah, ini kalau dikuadratkan, kalau dipangkatkan, jadinya P plus Q kuadrat ya, sama dengan 1. Jadi di sini P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini kayak gitu. Kalau penyakitnya albino, berarti kalian harus tahu genotip dari kelainan albino ini ya. Genotip albino. Ada yang udah hitung hasilnya berapa? Belum ada. Kalau genotip albino, kalau normal, dia itu gede-gede ya. Normal. Jadi albino ini kan dia penyakit yang terkait oleh autosom ya. Jadi mau cewek atau cowok, genotipnya itu sama ya, tidak terpaut kromosom X. Langsung aja berarti kalau A besar A besar, dia ini berarti normal. Kalau A besar A kecil berarti dia varian. Kalau A kecil berarti dia albino. Ini ya. Nah, berarti yang diketahui albino 40.000, berarti kita bisa cari nih dari A kecil. Dari rumus ini kita tuh bisa pakai ya, jadi yang untuk P kuadrat, P kan tadi yang dominan. Nah, P kuadrat itu untuk mencari jumlah penduduk yang normal. Ya, ini yang normal. Kalau juga PD, PQ ya. PQ. Rumus yang 2PQ ini digunakan untuk mencari penduduk yang varian. Nah, kalau yang di kuadrat ini untuk mencari penduduk yang albino. Nah, tadi kan diketahui ada 40 ini. Berarti kita bisa cari si albino. Albino kan dia
penduduk albino. Ya. Berarti dia bentuknya kan kecil ya. Kecil. Nah, berarti dia tuh q-nya kan Q kuadrat sama dengan berapa nih? Akar 40.000 dibagi jumlah total 1 juta. Kayak gini ya, buat nyari. Karena kuadrat berarti biar tahu angkanya dikuadratkan. Berapa ini? 4 dibagi 100. 0,04. Bener ya? 0,04. Akar 0,04. Ini masih Q kuadrat. Berarti kalau Q aja, dia ada 0,2. Ketemu Q. Berarti kita bisa nyari P-nya ya. Kita masukin rumus kan sama dengan 1. P plus Q sama dengan di sini ya. P plus Q sama dengan 1. P plus Q-nya masukin 0,2. P plus 0,2 sama dengan 1. Berarti P-nya 1 dikurangi 0,2. P-nya 0,8. Kamu ya. Q-nya udah ketemu, P-nya 0,8. Pertanyaannya, penduduk yang carrier. Nah, berarti kalau kita mau cari penduduk yang carrier, kita pakai rumus 2 kali. Penduduk carrier. Berarti kan dia A gede A kecil ya. A gede A kecil pakainya 2 peti. 2 peti. Dimasukin 2 kali P-nya 0,8 kali Q-nya 0,2. Karena yang ditanyakan presentase berarti dikalikan 100%. Ya. Berapa nih? 0,02 kali 0,8 kali 0,2 ketemunya 32% ya kalau di udah jawabannya yang 32%. Itu cara buat menentukan presentasi penduduk yang carrier. Ada jawabannya ya yang C. Nanti disesuaikan kalau misalnya yang ditanyakan hemofili, jadi kalian harus sebutkan dulu. Hemofili itu kan terpaut kromosom X ya, itu beda lagi. Nanti kalau yang menderita laki-laki, berarti kalau penderitanya hemofili, kalian itu pakai Q-nya aja ya, bukan Q kuadrat ya. Karena kalau yang albino itu dia aksil-aksil, tapi kalau di hemofili dia kan penyakit yang terpaut kromosom X. Jadi kalau laki-laki cuma satu X. Pokoknya dibedakan genotipnya ya. Jadi untuk pengejaran itu soal yang nomor 6. Sekarang lanjut nomor 7. Jaringan tumbuhan di bawah ini yang memiliki kemampuan pembelahan sel yang tinggi sehingga bertanggung jawab untuk pertumbuhan. Dari kelima opsi itu mana yang dia masih bisa belah aktivitas? Yang mana jawabannya? Nomor 7. Ya, parenkim itu di jaringan dasar ya, ini tergolong dalam jaringan dewasa. Nah, sel-selnya itu sebagian besar dia udah dewasa, jadi tidak aktif belah, berarti bukan ya. Kalau parenkim dia itu jaringan penguat pada tumbuhan muda. Parenkim penguat tumbuhan tua. Korteks itu bagian dari jaringan dasar atau parenkim. Nah, yang paling tepat jawabannya itu kambium. Ya, kambium itu dia
sifatnya masih bisa membelah ya. Jadi yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tanaman itu si kambium. Jadi tumbuhan, jaringan tumbuhan ya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jaringan muda atau jaringan meristem. Dia itu aktif membelah sifatnya ya. Selain ada kambium, ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu meliputi yang pertama di sini ada parenkim. Parenkim yaitu jaringan dasar. Kemudian ada jaringan penguat ya. Kalau jaringan penguat itu ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu kolenkim, sklerenkim. Ini jaringan penguat. Tumbuhan muda, kalau ini jaringan penguat. Tumbuhan tua. Terus lagi ada xilem dan floem ya. Xilem, floem, dia jaringan sangkut. Apalagi? Nah, terus tadi ada kambium ya. Nah, di sini ada kambium. Kalau kambium itu dia sifatnya masih selnya dapat membelah. Nah, si kambium ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu sih kambium. Nomor 7 yang Kak Laras, iya. mau nanya dong Kak. Silakan. Kalau misalnya yang kambium itu termasuk jaringan meristem nggak Kak? Atau beda? Kalau Atau beda jaringan? kambium dia masuknya jaringan dewasa. Kakak, kalau misalnya yang nomor 7 itu bukannya jawabannya meristem ya Kak ya? Sebenarnya. Ya nggak sih Tapi Kak? nggak ada opsi meristem kan? Oh, Jadi walaupun kambium itu bukan jaringan meristem, dia itu masuknya jaringan dewasa, tapi dia masih punya sifat bisa membelah, ya sifatnya masih bisa membelah dan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Tuhnya itu sih. Ya, jadi kalau dia masuknya meristem, enggak ya, kambium itu dia masuknya si jaringan dewasa. Kak. Kalau yang kolenkim sama sklerenkim itu dia nggak bisa membelah lagi Kak? Kalau yang Enggak, jadi kolenkim semua jaringan dewasa itu ada yang enggak membelah, ada yang membelah. Nah, yang membelah yang kambium. Oke Kak. Oke. Berikutnya nomor 8 ya, kita lanjut. Pemeraman buah pada tempat tertutup dapat mempercepat pematangan. Hal ini dikarenakan, ini kaitannya dengan hormon. Hormon yang fungsinya untuk pematangan buah itu apa? Hormon yang bentuknya gas etilen ya. Nah, berarti tujuan dari pemeraman itu supaya si hormon etilen ini diproduksi ya, biar si buahnya itu cepat matang. Berarti yang paling tepat ya. Kalau yang A, ruang gelap memicu pemecahan amilum menjadi glukosa. Ini kurang tepat. Pokoknya kalau ada kaitannya dengan mempercepat pematangan, berarti ada peran si
hormon etilen. Yang paling tepat itu yang B ya, memerangkap hormon etilen yang akan memicu pematangan ya. Tujuan pemeraman itu supaya hormon etilen itu diproduksi dan menyebabkan buahnya jadi matang. Tujuan supaya merambah hormon etilen akan memicu hormon etilen untuk merangkap pematangan. Kalau yang C kenapa salah? Hormon etilen bekerja maksimal pada suhu yang lebih tinggi. Nah, ini kurang tepat ya. Tempat tertutup meningkatkan kelembaban buah sehingga matang lebih cepat. Ini juga enggak ya. Hal yang ada bukan matang lebih cepat ya. Enzim hidrolisis amilum bekerja lebih optimal pada kondisi gelap. Nah, ini juga enggak. Yang cepat itu ya B ya. Jadi untuk merangkap ya, biar si gas etilen ini atau hormon etilen ini dia bisa mempercepat buah untuk matang. Lanjut nomor 9. Gangguan fungsi hati dapat menyebabkan masalah secara langsung pada kinerja sistem. Nah, ini kaitannya dengan apa nih? Organ hati itu tuh berperan dalam sistem apa sih di tubuh kita? Sistem di tubuh kita kan yang pertama ada apa? Ada pernafasan, pencernaan, reproduksi, ekskresi, sistem gerak, sistem koordinasi, sistem imun. Nah, yang mana? Hati itu masuknya mana? Hati. Masuknya sistem apa? Hati, guys. Kelas 11 ini, dia masuknya sistem ekskresi ya, pengeluaran. Ekskresi, Kak. Yes. Hati berperan dalam sistem ekskresi ya. Ekskresi ini katanya dengan pengeluaran. Sistem pengeluaran. Nah, jadi kita harus tahu ya fungsi dari hati itu apa aja. Fungsi hati. Yang pertama, untuk memproduksi cairan empedu ya. Memproduksi cairan empedu. Yang kedua, dia untuk merombak eritrosit ya, atau mengolah si sel darah merah. Merombak dan memproses eritrosit. Jadi eritrosit itu ada usianya ya. Kalau dia udah tua, nanti dia akan dipecah ya. Satu bagiannya ada yang digunakan untuk pembentukan eritrosit kembali, ada yang dibuang ya, dirubah sehingga nanti menjadi salah satu kandungan zat yang dikeluarkan di urin dan feses kita ya. Kemudian fungsi yang kedua itu bisa juga untuk mengeluarkan racun. Fungsi yang keempat itu untuk menguraikan gas amonia dan mencegah infeksi. Menguraikan amonia ya, gas amonia. Mencegah infeksi. Berarti jawabannya sistem ekskresi yang B. Nah, sistem ekskresi itu organnya ada apa aja yang berperan dalam sistem ekskresi? Selain hati ada paru-paru,
ada kulit ginjal ya, ada 4. Jadi sistem ekspresi. Itu yang pertama ada kulit, ada ginjal, hati, paru-paru. A part of ekspresi sistemnya. Nomor 10, teknologi rekombinasi DNA memungkinkan suatu individu mengekspresikan gen yang berasal dari organisme lain. Hal ini tidak lepas dari peranan enzim DNA ligase. Fungsi enzim ligase untuk apa? Ligase, guys. Enzim ligase menghubungkan ya. Menghubungkan apa? Ikatan fosfodiester nukleotida, ya, jawabannya yang C. Opsi yang A, memutus ikatan fosfodiester nukleotida DNA ini fungsi dari enzim restriksi, ya. Jadi kalau restriksi atau lebih lengkapnya restriksi endonuklease. Dia memutus ikatan fosfodiester. Memutus ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester di mana, Kak? Dia yang menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida lain di DNA. Kemudian yang B, kalau yang B itu memutus ikatan hidrogen antar untai DNA. Nah, ini peran dari enzim helikase, ya. Yang B itu peran enzim helikase memutus ikatan hidrogen. DNA. Yang C, nah ini yang paling tepat ya, menyambungkan ligase, itu dia penghubung ya, ligase. Atau di situ pertanyaannya DNA ligase, menghubungkan ikatan fosfodil. Oke, itu nomor 10, jawabannya C. Udah, silakan di SS. Udah ya, kakak hapus. Sekarang nomor 11. Pernyataan berikut ini yang benar tentang sintesis protein yang terjadi pada bakteri. Di sini organismenya bakteri. Berarti langkah pertama kalian harus tentuin bakteri itu jenis selnya apa. Masih ingat bakteri tergolong prokaryotik atau eukaryotik? Bakteri, guys. Apa? Pro, Kak. Prokaryotik. Pro ya, kalau bakteri dia itu prokaryotik. Nah, di sini ditanyakan terkait sintesis protein. Sintesis protein itu ada 2 tahap. Yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Proses yang terjadi pada sel prokaryotik dan eukaryotik itu beda. Nah, yang pertama ya, kita bedakan perbedaan sintesis pada sel prokaryotik.
dan eukaryotik. Yang pertama, kalau di prokaryotik tempat terjadinya itu ada di sitoplasma. Sedangkan pada eukaryotik, transkripsinya di sitoplasma, translasinya di ribosom, dia pindah tempat. Transkripsi di sitoplasma. Sebentar, maksudnya di nukleus ya, apa sitoplasma? Di nukleus. Transkripsinya di nukleus. Kemudian translasinya di ribosom. Kalau ini transkripsi dan translasi di sitoplasma, karena dia maunya nukleus seperti transkripsi dan translasi menjadi di sitoplasma. Kemudian yang kedua, prosesnya, urutannya. Kalau di eukaryotik itu urut pertama transkripsi, dia udah selesai prosesnya, lanjut ke translasi. Tapi kalau di prokaryotik, sebelum transkripsi selesai, translasi itu bisa terjadi, ya, jadi bisa barengan. Kalau di eukaryotik nggak bisa. Translasi dapat terjadi sebelum transkripsi selesai. Kalau eukaryotik, translasi terjadi setelah transkripsi selesai. Transkripsi selesai. Oh ya, jadi kalau yang itu harus urut transkripsi dulu baru translasi. Tapi kalau di prokaryotik juga bisa barengan ya, transkripsi belum selesai bisa translasi terjadi. Nah, yang mana jawabannya? Pemotongan molekul intron terjadi sebelum translasi. Nah, ini salah. Pemotongan intron itu, ini kan bakteri ya. Kalau opsi yang A itu terjadi di eukaryotik, bukan di prokaryotik. Yang paling tepat jawabannya yang B ya. Translasi dapat berlangsung sebelum transkripsi selesai sempurna. Yang B. Nomor 12 sekarang. Perhatikan gambar, di situ ada mawar dan apel. Tanaman mawar dan apel dikelompokkan ke dalam satu famili karena memiliki kesamaan, kecuali dalam hal apa jawabannya? Yang salah. Kemarin di bagian tumbuhan plantek itu udah belajar ya. Plantek itu kan yang pertama dipelajari itu ada Bryophyta, lumut. Selanjutnya Pteridophyta, paku. Yang ketiga Spermatophyta. Nah, yang nomor 12 ini kaitannya dengan Spermatophyta, tumbuhan berbiji ya. Spermatophyta. Spermatophyta ya. Tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi dua. Ada biji terbuka atau gimnosperme, dan ada angiosperme. Biji tertutup. Bedanya apa sih? Yang pertama, apa namanya biji terbuka? Karena bakal buah tidak
tidak dilindungi daun buah. Kalau yang angiosper nih bakal biji dilindungi oleh daun buah, kebalikannya. Yang kedua terkait dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Gimnosperma itu fertilisasinya juga fertilisasi tunggal. Kalau angiosperma dia fertilisasinya beda. Jadi proses pembuahannya itu 2 kali dan waktunya singkat. Tapi kalau yang fertilisasi tunggal waktunya lama, bisa dari 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga dia punyanya strobilus. Dia punya strobilus atau bunga tidak sesungguhnya. Tapi kalau angiosperma ini bunga sejati. Contohnya kalau gimnosperma itu ada melinjo, ya, atau dari kelompok Genetinae, ada Coniferae, kemudian ada apa lagi? Pakis haji, ya, Cicadinae, terus lagi kalau di angiosperma ini banyak ya, contohnya ada famili Leguminosae, Alphaceae. Contohnya ada Leguminosae. Tumbuhan polong-polongan atau kacang-kacangan, ada famili Solanaceae. Suku terong-terongan, contohnya seperti cabai, tomat, terong. Terus ada Malvaceae. Ini ya. Nah, kalau si mawar dan apel dia itu tergolong ke dalam angiospermae. Berarti dia bijinya tertutup daun buah, ya. Gini aja ya, jangan ada depannya kita. Jadi biji dilindungi daun buah atau bakal buah, ya. Jadi opsi yang B itu benar. Yang C bentuk sistem perakaran. Oke. Nah, sistem perakarannya itu dia semuanya tunggang, ya. Nanti angiosperma ini nanti dibagi jadi 2, ada monokotil, ada dikotil. Sebelum masuk ke sini kayaknya gambarnya dibagi dulu, ya. Angiosperma nanti ada monokotil dan ada dikotil, ya. Kalau monokotil itu contohnya famili rumput-rumputan yang akarnya serabut, kemudian tipe pertulangan daunnya sejajar, menyirip. Kalau yang dikotil itu tipe perakarannya tunggang, kemudian tipe pertulangan daunnya dia menyirip dan menjari. Nah, si mawar dan ini si apel dia masuknya kelompok dikotil, ya, angiospermae. Jadi kita cari yang ciri-cirinya angiospermae. Yang bukan itu hanya opsi yang A, fertilisasi tunggal. Kenapa? Nah, di sini sudah tulis, ya, fertilisasi tunggal itu terjadinya di tanaman gimnosperma. Jadi opsi yang tepat yang A. Nomor 12 gampang, ya.
Pertanyaannya, pankreas merupakan kelenjar eksokrin dan endokrin. Alasan pankreas disebut jaringan eksokrin adalah, jadi kan harus tahu bedanya eksokrin sama endokrin itu apa. Yang pertama eksokrin dulu. Eksokrin. Endokrin. Bedanya, kalau yang pertama eksokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan apa? Enzim ya. Dia itu punya saluran pengeluaran. Contohnya ada kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar apalagi kelenjar ludah ya. Pokoknya bedanya itu ada tidaknya saluran pengeluaran. Eksokrin ini memiliki saluran pengeluaran. Kalau endokrin, dia nggak punya saluran pengeluaran. Tidak memiliki saluran pengeluaran. Contohnya apa sih eksokrin? Kalau eksokrin itu dia menghasilkan enzim ya. Dia menghasilkan enzim. Contohnya, pokoknya ada sekret yang dihasilkan ya. Contohnya enzim dan senyawa bukan enzim dan zat bukan enzim. Contohnya itu ada kelenjar keringat. Kemudian ada banyak ya kelenjar ludah, pankreas, kelenjar ludah, dan seterusnya. Nah, kalau yang endokrin itu contohnya dia menghasilkan hormon. Dia menghasilkan hormon. Apa kelenjar yang menghasilkan hormon? Banyak ya, dari hipofisis, tiroid. Contohnya kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal. Nah, itu bedanya ekso dan endo. Nah, di pankreas, alasannya apa? Karena satu lagi ya, berarti ini juga masuk pankreas. Kenapa dia tergolong ke dalam pankreas? Tadi kalau pankreas di eksokrin karena dia memiliki saluran pengeluaran ya. Nah, fungsinya apa nih? Kaitannya dengan fungsi si pankreas, dia itu bisa menghasilkan banyak apa nih? Enzim-enzim yang kaitannya berperan dalam pencernaan. Fungsi pankreas. Fungsi pankreas mengeluarkan enzim pencernaan ya. Yaitu apa aja? Yang pertama itu ada lipase yang seperti itu ya, ada lipase, ada tripsin, ada peptidase, lipase, ada tripsin, ada peptidase. Nah, jadi alasannya ini kenapa dia dikatakan sebagai kelenjar eksokrin karena dia menghasilkan enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Jawabannya yang C.
Kalau opsi yang A itu perannya hati ya, merombak sel eritrosit itu hati, tempat metabolisme protein juga bukan ya, bukan di pankreas. Insulin dan glukagon itu fungsinya si pankreas tapi di endokrin ya, bukan eksokrin. Kalau yang D tersusun atas sel alfa dan beta Langerhans. Nah, kalau ini katanya dengan sistem endokrin bukan eksokrin. Yang paling tepat yang C nomor 13, sekarang nomor 14. Produk bioteknologi di bawah ini yang tidak melibatkan rekayasa genetik adalah mana? Rekayasa genetik. Ini materi terakhir ya, materi bioteknologi. Ya? Yang E kan? Yang E. Yang tidak. Bener kan? Iya. Ya? Yang E. Kultur Betul, jaringan pembunuhan. yang E. Kenapa dia bukan rekayasa genetik kultur jaringan? Karena kultur jaringan itu merupakan salah satu cara reproduksi aseksual pada tanaman ya. Ini proses perbanyakan keturunan dengan cara apa? Jadi pengambil bagian dari tanaman yang masih bersifat meristematik ya, nanti dikulturkan, diperbanyak ya, dia bisa jadi individu baru ya. Jadi kalau kultur jaringan itu tidak termasuk ke dalam rekayasa genetik. Kultur jaringan ini salah satu reproduksi aseksual pada tanaman untuk menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak, kemudian sifatnya sama dengan induk dan dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Ya, jadi kultur jaringan ini dia memanfaatkan sifat totipotensi dari sel tumbuhan tersebut. Memanfaatkan sifat totipotensi. Jadi sifat totipotensi ini maksudnya sel itu, contohnya sel meristem ya, itu kan sel masih aktif sebelah, dia punya kemampuan untuk membentuk atau memproduksi banyak sel yang lain ya, jadi bisa diperbanyak. Itu nomor 14 ya, jawabannya kultur jaringan tumbuhan yang E. Kalau yang opsi lain itu semuanya melibatkan rekayasa genetik ya. Jadi ada proses rekayasa. Terakhir nomor 15, jumlah DNA sel setara dengan sel tetraploid dapat ditemukan pada saat. Nah, ini tentang materi pembelahan sel ya. Tepatnya di tahap sebelum terjadi pembelahan, yaitu fase interfase. Interfase punya 3 tahap. Nomor 15. Interfase mempunyai 3 tahap ya. Karena di situ opsinya D, G1S. Nah, berarti ini ngomongnya tentang interfase. Interfase. Yang pertama, ingat ya ada 3 tahap. Yang pertama ini tahap G1 gap 1, yang kedua sintesis, yang ketiga gap 2 atau G2. Dimulai dari tahap G1. Nah, apa yang terjadi di tahap ini? Yang pertama, namanya sel di dalamnya itu kan ada organel ya. Nah, organel-organel di dalam sel diperbanyak untuk menunjang kehidupan. Organel
diperbanyak untuk menunjang kehidupan. Kemudian yang kedua, terjadi proses transkripsi ya. Transkripsi itu kan bagian dari sintesis protein. Terjadi sintesis protein. Nah, di tahap ini DNA-nya masih satu kopi. DNA satu kopi dan sifatnya itu diploid. Tahap yang kedua, S atau sintesis. Nah, di tahap ini DNA-nya itu mengalami replikasi ya. Terjadi replikasi DNA ya. Namanya direplikasi berarti DNA-nya dikopi ya, digandakan jadi banyak sehingga DNA-nya menjadi dua kopi ya. DNA-nya menjadi dua kopi. Kalau satu kopi yang itu diploid karena ada dua kopi berarti jumlahnya ada tetraploid ya. Diploid. Yang C D2 gap 2. Apa yang terjadi di sini? Organelnya diperbanyak tapi untuk diwariskan kepada keturunannya. Organel diperbanyak untuk diwariskan pada keturunannya. Dan yang berikutnya, proses replikasi DNA-nya di sini selesai. Replikasi DNA selesai. Kita lihat pertanyaannya tadi. Jumlah DNA sel setara dengan sel tetraploid. Itu tetraploid, tetra kan 4 ya. Itu terjadi di fase apa? Di fase S, tapi yang akhir. Kan yang pertama replikasi DNA, yang bagian awal, yang akhir DNA menjadi dua kopi. Nah, satu kopi itu kan diploid, karena dua kopi berarti ini tetraploid. Jawaban nomor 15 yang D. Akhir fase gitu. Reza, ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Enggak, Kak. Makasih, Kak. Oke, tinggal Reza doang. Iya. Oke, kalau udah selesai, terima kasih. Semoga bahasan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari kakak. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak klik ya. Kakak. Aku mau foto dulu, Kak. Lupa. Oke, silakan. Udah, Kak.